Pemirsa, kasus dugaan korupsi yang menjerat Gubernur Papua Lukas NMB mencuri perhatian publik lantaran dana yang diduga diselewengkan bernilai fantastis. Buntut kasus dugaan gratifikasi Gubernur Papua Lukas NMB, masyarakat turut merasa resah terkait masalah dana otonomi khusus atau Otsus. Dan kita ke informasi Papua. berikutnya. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akhirnya menangkap Gubernur Papua Lukas NMB setelah sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka. Penangkapan Lukas NMB diwarnai kericuhan di sejumlah titik di Jayapura, Papua. Gubernur Papua Lukas NMB Mantan Gubernur ditangkap Papua penyidik Lukas KPK NMB meninggal berada di sebuah restoran di Jayapura, Jayapura, Selasa siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan, Rahayu. Saya Ananda Putra dengan NIM 811422303 dan rekan-rekan saya Cynthia Siboro dengan NIM 811422300. Vigo Cleveren Iqbal dengan NIM 811422301. Alisa Trisanti dengan NIM 81114222302. Elanti Fatayatun Khairah dengan NIM 81114222304 Dari kelompok 7 Hukum Otonomi Daerah. Selasa pada pukul 9. Baik, di sini kami akan membahas terkait permasalahan otonomi daerah, yakni kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan gubernur Lukas NMB. Jadi mari serius dan simak videonya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Lukas NMB sebagai tersangka atas dugaan kasus suap dan gratifikasi senilai 1 miliar rupiah. Namun, dana tersebut telah digunakan Lukas NMB untuk berobat ke Singapura yang dinyatakan dengan izin pengobatan yang diajukan Lukas ke Kemendagri pada 31 Agustus hingga 26 September 2022 lalu. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK juga mendapati 12 aliran janggal yang dilakukan oleh Lukas NMB yang bernilai hingga ratusan miliar rupiah. Nah, beberapa aliran mencurigakan tersebut dilakukan pada setor tunai ke rumah judi dan juga transaksi yang dilakukan oleh anaknya. Kemudian PPAT membukukan semua transaksi yang mengarah atau dilakukan atas nama Lukas NMB. PPAT turut menggandeng 11 lembaga penyedia jasa keuangan mulai dari asuransi hingga bank untuk mengusut kasus ini. Selanjutnya, berbicara mengenai dampak kasus korupsi mantan gubernur Papua Lukas NMB. Kasus korupsi Lukas NMB memiliki dampak yang merugikan pada masyarakat dan ekonomi negara, dan hal tersebut menghambat pertumbuhan ekonomi, memperburuk pelayanan publik, merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan menciptakan ketidakadilan sosial dan tantangan bagi pemerintahan dalam bertahankan integritas yang transparan. Sejak otonomi khusus diberlakukan di Papua tahun 2001, pemerintah pusat telah memberikan dana hingga sebesar kurang lebih 1.000 triliun rupiah, mulai dari dana otonomi khusus, belanja kementerian lembaga, dana transfer daerah, alokasi dana desa, hingga pendapatan asli daerah. Akan tetapi, Provinsi Papua masih belum bisa lepas dari bayangan kemiskinan dan ketertinggalan. Selain itu, adanya penyalahgunaan anggaran prospek atau program strategis pembangunan kampung oleh Lukas NMB menyebabkan hasil pembangunan proyek tidak pernah dirasakan oleh masyarakat. Kosongan kekuasaan saat Lukas terjerat kasus korupsi juga menyebabkan terhambatnya pelayanan publik di Provinsi Papua karena tidak ada yang menggantikan tugasnya sejak Lukas tidak memiliki wakil gubernur. Jika isu korupsi di Papua dijadikan sebuah wacana politik belaka untuk mendiskreditkan bahwa orang Papua itu korupsi dan dana otonomi khusus tidak berdampak pada pemberantasan kemiskinan, maka korupsi akan terus terjadi. Diperparah, hal tersebut tidak pernah menjadi perhatian pemerintah pusat dan tidak ada pernah upaya penegakan hukum yang serius. Oleh karena itu, sebenarnya bagaimanakah pengelolaan dana otonomi khusus itu sendiri? Otonomi khusus adalah pemberian wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dalam hal ini, wewenangnya berbentuk khusus guna untuk mengelola pemerintahan daerahnya sendiri. Ada beberapa ciri khas otonomi khusus ini. Yang pertama, otonomi khusus ini dia lebih luas daripada otonomi daerah. Yang kedua, bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan daerah tersebut. Yang ketiga, mengaspirasi akomodasi masyarakat lokal. Yang keempat, otonomi khusus ini diberikan kepada daerah yang memiliki sejarah, budaya, dan geografis yang khas. Nah, di Indonesia sendiri,
Ada beberapa daerah yang telah diberi otonomi khusus. Yang pertama itu ada daerah ibu kota Jakarta, karena merupakan ibu kota Indonesia itu sendiri. Yang kedua ada daerah istimewa Yogyakarta, karena memiliki budaya yang khas. Kemudian yakni ada Aceh, karena merupakan pusat pemerintahan syariat di Indonesia. Syaratnya syarat berbentuk Islam. Yang keempat itu ada Papua, karena memiliki kondisi geografis yang khas. Nah, keempat provinsi tadi diharapkan pemerintah bisa berkembang lebih baik karena memiliki ciri khasnya tersendiri. Maka dari itu, segala bentuk otonomi khusus ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah setempat. Peranan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Peranan tersebut dapat berupa pendekatan ataupun pemberdayaan masyarakat untuk pengawasan korupsi. Pendekatan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu preventif administratif yang disalurkan melalui bekerjanya ketentuan-ketentuan hukum tata usaha negara, dan kemudian adalah pendekatan represif yudisial yang disalurkan melalui bekerjanya ketentuan-ketentuan hukum pidana. Selain pendekatan tersebut, dapat dilakukan pemberdayaan masyarakat berupa 3 tujuan strategis yang dapat dikembangkan untuk memberdayakan peran serta masyarakat. Yaitu yang pertama adalah lembaga pemerintah harus memberikan peluang pengawasan masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan pemerintah. Dan yang kedua adalah menciptakan dan mendukung banyak organisasi pengawasan korupsi dari masyarakat. Dan yang ketiga adalah menyelesaikan kasus-kasus KKN di daerah. Ada beberapa hasil yang diharapkan dari tujuan strategis tersebut, yaitu hasil untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk jangka pendeknya adalah organisasi pengawasan oleh rakyat dibentuk, difungsikan, dan diberikan akses atau kekuasaan untuk mengawasi praktik-praktik kerja pemerintah seperti pembuatan kebijakan publik, pemantauan, dan evaluasi dari kebijakan tersebut. Untuk jangka menengah, organisasi pengawasan tersebut oleh rakyat berjalan dengan lancar dan akses untuk melakukan pengawasan diakomodasikan di dalam sistem. Dan untuk jangka panjangnya adalah organisasi pengawasan oleh rakyat berjalan dengan lancar. Terkait dengan pemberantasan korupsi, diperlukannya pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Di sini, saya akan memberikan beberapa solusi yang dapat diterapkan pemerintah. Yang pertama ada penguatan penegakan hukum, yaitu dengan menguatkan lembaga anti korupsi seperti KPK dengan sumber daya yang memadai. Yang kedua ada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pemerintah. Yang ketiga ada reformasi birokrasi. Yang keempat ada pemberdayaan masyarakat dan publik. Yang kelima ada perlindungan saksi dan pelapor. Yang keenam dengan menerapkan pendidikan anti korupsi. Dengan menerapkan pendidikan anti korupsi pada kurikulum sekolah, dapat menanamkan nilai-nilai integritas dan etika sejak dini pada generasi muda. Oleh karena itu, dengan menerapkan solusi-solusi ini secara efektif, pemerintah dapat meningkatkan upaya pemberantasan korupsi dan meminimalkan dampak merugikan terhadap masyarakat. Kasus-kasus besar seperti kasus korupsi besar yang melibatkan Lukas NMB dapat dijadikan contoh bahwa tidak ada toleransi terhadap korupsi dan bahwa penegakan hukum tetap akan dilakukan. Sekian pembahasan dari kami, semoga menjawab pertanyaan kita semua. Atas perhatiannya, terima kasih.